Kamu rekam ya, kamu rekam apa yang mau yang kita bicarakan hari ini, kamu rekam ya supaya kamu nggak bisa catat. Apakah saya nanti salah, nanti kamu bisa, saya videokan, kamu rekam. Oke, ini kamu kan membicarakan tentang sombana apa nih? Sombanasi. Ini yang saya katakan ini kan rangkaian dari ada perkawinan. Iya, Pak. Ya kan? Iya. Nah, sebetulnya kajian ini ada dua kemungkinan. Kalau kita kajinya itu upacara, berarti urutan upacara, ya, urutan peristiwanya itu kajinya etno. Nah, di samping itu di kajian etno itu biasanya ada sastra lisan. Nah, sastra lisan itu jadi fokus kita, bukan acaranya itu udah disiplin ilmu kita, itu fakultas budaya, tapi kajian kita itu fokus kepada karya sastranya. Sekarang saya melihat lampiran, ini lampirannya kan? Nah, ada di sini. Dan lampiran ini bukan, ini narasi dari rangkaian kegiatan. Jadi ini bukan karya fiksi, ini karya nyata. Dideskripsikan orang, jadi eksposisi, diekspos orang urutan peristiwa itu. Jadi ini bukan dikatakan karya fiksi. Nah, kamu membahas, kamu anggap ini karya fiksi, itu yang buat salah total. Itu yang salah totalnya. Jadi ini bukan karya fiksi. Ini eksposisi orang adat, mungkin dapat di mana kamu dapat? Ini dari pemangku adat. Iya, dari orang adat, dokumentasinya dia gitu. Dokumentasinya berupa teks. Mungkin ini bukan karangan dia, jadi mungkin dari rekaman dia catat gitu. Tapi ini bukan karya fiksi. Paham nggak yang dikatakan karya fiksi itu? Paham, pakai novel. Iya, berarti ada unsur yang direkayasa ya. Nah, artinya peristiwa itu dirangkai sedemikian rupa seolah-olah terjadi. Kalau ini tidak. Nah, sekarang saya tanya pada kamu mau kaji sumbernya ini? Iya, Pak, ini sumber data. Ini sumber datanya, berarti tentu yang berkaitan ini yang harus kamu cari itu adalah yang ada unsur sastranya. Yang jelas di kasat mata inilah unsur sastranya. Apa nih kategorinya? Pantun, Pak. Ya, pantun itu kategorinya apa? Pantun, ada pantun nasihat, ada kayak pantun perkenalan gitu. Nah, itu aja. Ya. Jadi kalau kamu bicara pantun kayak begini, lalu apa yang paling pantas di acara ini yang kamu bahas? Rimanya, Pak. Rimanya? Iya. Berarti bangunan pantun. Bangunan pantun. Ya, artinya strukturnya pantun. Kenapa tidak mau bahas misalnya amanatnya aja? Karena ada kaitan dengan sombanasi ini. Amanatnya, Pak. Kenapa tidak itu saja? Misalnya ini satu, ini kau baca nih. Kayu kolek modang dilurah, ditara lalu dilampaikan, atila lokek pandanglah sudah, niat ke mano disampaikan. Nah, itu apa amanatnya? Itu yang apa, Pak? Si orang pria yang jatuh cinta kepada seorang. Iya, artinya kan ini dari pihak pria kan? Iya. Nah, itu tadi dia ingin mengatakan sesuatu hajat dia kan begitu. Nah, ini jadi kalau memang amanat, tapi kalau kamu mau misalnya karena ini kita tidak tahu nih, apakah memang pantun semuanya? Ada pasti kamu pasti pantun semuanya? Enggak, Pak. Nah, itu tadi. Jadi kamu bisa saja kalau misalnya diksinya dalam pantun. Misal seperti ini nih, apa nih? Kayu kolek modang dilurah. Apa tuh maksudnya? Kayu. Kemarin pas nanti tanya sama pemangku adat tuh dia cuma menyampaikan maksudnya, enggak yang itu amanatnya aja. Nah, sekarang ini diksi ini. Nah, ini kan pemahaman ini nih paham sekali Pak Mustian masalah sampiran pantun dibangun dari mana.
Jadi bisa jadi judul kamu ini Sesombanasi pantun. Kalau memang pantun, tapi kalau tidak pantun tidak kamu ambil. Di situ juga ada terdapat gurindam kemarin satu, Pak. Nah, ya kalau kan di gurindam tidak kamu ambil gitu misalnya pantun, ya, pantun dalam Sombanasi upacara pernikahan. dalam upacara sombanasi, Ya, ya kan? ya Pak. Ada perkawinan, harus gitu judulnya. Nah, berarti apa yang teori mau dipakai? Pantun. Teori pantun. Sekarang ini pantun dalam sombanasi ini masalahnya apa? Tentu berkaitan dengan Rumusan masalah. rumusan masalahnya apa? Apa rumusan masalahnya yang mau kamu amati? Amanat. Kalau memang satu amanat ya amanat aja misalnya. Amanat yang terdapat pada Iya. dalam sombanasi. Iya. Amanat itu kaitannya. Misalnya apa pesannya? Maksudnya apa? Ya, dari pihak laki-laki, pantun disampaikan oleh pihak laki-laki. Ini amanatnya dikatakannya. Nanti ini begitu. Kalau rumusannya cuma kalau ada satu rumusan gitu, satu masalah. Ya. Begitu. Jadi kamu tinggal kajian kamu bukan kajian lapangan nih, kajian teks. Ya, sumber data kamu itu adalah teks Sesombanasi dari Mama Priangsomi. Iya. Sumber dari deskripsi dari Mama Priangsomi tadi. Ya, sumber datanya. Lalu kamu lihat di sini ini ada berapa pantun yang kamu dapat di sini. Kamu hitung sendiri. Ya kan? Lalu misalnya ini kan ada tahap-tahapannya nih. Tahapan-tahapannya kan ada nih, Sesombanasi. Misalnya tahapan pertama tentang apa? Berapa pantunnya? Tahapan kedua tentang apa? Berapa pantunnya? Tahapan ketiga tentang apa? Berapa pantunnya? Lalu pantun ini berkaitan tak dengan tahapan pertama? Misalnya bertanya dia misalnya. Berkaitan tak dengan bertanya atau amanatnya gitu misalnya. Nah, dari pihak laki-laki, pihak perempuan misalnya. Nah, kalau memang fokus itu aja udah banyak. Ini Pak kemarin pas dihitung cuma 20-an lebih itu Pak. Tidak ada masalah. Enggak apa-apa. Karena kan ini dinamis, ini kan contoh. Bukan ini Sesombanasi, ini kan tidak standar ini. Arti kalau ada orang buat Sesombanasi, karena ini spontan, bisa jadi pas yang bawa itu mahir, bisa jadi banyak pantunnya. Karena itu kamu berpedoman pada teks ini. Kebetulan cuma hanya 20, tidak ada masalah. Yang penting pembahasannya kamu bisa lebih dalam. Tapi kalau memang kamu katakan tuh pantun, ya, amanat pantun, berarti apa teori yang kamu apa? Tentang pantunnya. Tentang Pantun. Definisi pantun, unsur pantun, unsur intrinsik pantun, apa lagi? Ciri-ciri pantun. Ya itu unsur intrinsik itulah ciri-cirinya pantun, ya kan? Itu teori yang kamu pakai, berarti tidak teori unsur intrinsik teks. Iya, bukan unsur intrinsik, tapi khusus pantun. Lalu teori apa lagi? Sesombanasi kan? Ya kan? Ada enggak bicara teori tentang itu? Ada Pak di buku Huamidi. Ada, itu pakai teori tentang apa dengan sesombanasi itu. Paham? Paham Pak. Nah itu. Jadi kamu mungkin nanti kesimpulan kamu tuh tentang amanatnya apa saja amanatnya. Bisakah ada amanatnya nasihat kah atau amanatnya apa gitu. Dari pantunnya itu tadi. Dan mungkin dalam ulasan kamu bisa kaitkan dengan tahapan tadi. Saya tidak baca sedetail mungkin, tapi kamu yang tahu nanti tahapan-tahapan tadi sampai dari dia mohon pulang tadi kan. Nah, kamu ini kan cukup tebal di datanya. Ya, kamu buat tahapan seperti itu. Berarti apa tadi judulnya? Pantun dalam upacara sombanasi. Ya. Adat pernikahan sombanasi. Dalam adat pernikahan. Bukan adat dalam upacara sombanasi adat pernikahan Sentajo. Ya. Iya, Pak. Nah, adat pernikahan bisa saja Melayu Sentajo misalnya. Kamu tambah lagi Melayu Sentajo. Dan ini sekali lagi divalidkan datanya. Apanya judulnya?
ya. Validasi, Pak. Validasi lagi judulnya. Satu. Yang kedua, tadi bicara tentang latar belakang kamu udah mengarah. Latar belakang udah mengarah. Nanti tentang ini, tentang somanasi itu kenapa kamu ini udah mengarah, ya. Oke. Nah, saya yang bicarakan itu. Jadi berarti teori masalahnya kamu tukar. Amanat yang Amanat, pantun, yang terdapat pada somanasi. amanat apa sajakah, ya kan? Begitu, ya kan? Iya, Pak. Amanat apa sajakah atau amanat apa sajakah yang terdapat pada pantun somanasi. Itu rumusannya. Nah, itu simpel aja gitu. Tapi sekali lagi itu semua usulan saya. Sekali lagi itu tergantung pembimbing Anda, ya. Anda jumpai perusahaan Anda, pembimbing Anda itu. Nah, sudah rumusan masalah itu berarti kalau memang disetujui oleh pembimbing, yaitu tadi teori kan? Iya, Pak. Otomatis teori ditukar, definisi personal ditukar nih. Iya, Pak. Apa tadi definisi personalnya? Amanat yang berisi tentang amanat pantun itu, Pak. Ya. Jadi yang pertama yang kamu masukkan itu adalah pantun dalam yang dikatakan pantun itu apa menurut kamu? Bahasanya kamu, bukan bahasanya buku. Lalu acara somanasi itu apa? Ya kan? Kemudian ada 3 nih. Paling tidak ada 3. Pantun, kemudian upacara somanasi, kemudian desa tadi. Ya kan? Ini kan setajuk kan desa ya? Kecamatan? Kecamatan, Pak. Kecamatan. Setajuk. Sentajuk Raya, Pak. Iya. Ditambah lagi Kecamatan Sentajuk Raya. Ya? Iya, Pak. Ini. Jadi tidak lagi menggunakan kata kajian struktural. Iya, tidak lagi bicara tanda. Jadi pantun dalam upacara sesembah nasi, adat perkawinan Melayu Kecamatan Sentajuk. Gitu aja. Saya ulangi lagi, pantun dalam upacara sesembah nasi, adat perkawinan Melayu. Melayu kan? Ya. Melayu Kecamatan Sentajuk, Kuantan Sengingi. Kalau mau tambah kabupaten Kuantan Sengingi. Ya. Paham? Paham. Nah, jadi masalahnya ya kalau memang lebih simpel itu amanatnya. Kamu melihat ada keterkaitan pertama, mungkin ada 2 kalau mau. Yang pertama amanatnya itu, yang kedua hubungan amanat itu dengan upacara ini. Misalnya dia bertanya, pantunnya betul bertanya enggak gitu. Tahapan bertanya gitu. Nah, dia memberikan sasaran, pantunnya berkaitan dengan memberikan sasaran enggak gitu. Itu dulu ditetapkan. Kalau iya betul, lalu apa isi pantunnya? Gitu. Jadi keterkaitan pantun itu dalam upacara itu. Paham? Paham, Pak. Nah, keterkaitan pantun itu berarti ada 2 masalah. Keterkaitan pantun itu terhadap tahapan upacara. Yang kedua amanatnya. Ya, amanatnya. Ya berarti amanatnya dulu mungkin diketahui baru keterkaitannya. Oke? Paham? Jadi misalnya tadi Anda melihat pantunnya harusnya bukan di tahap pertama, harusnya di tahap ketiga gitu. Kenapa di tahap pertama dibuat? Misalnya gitu. Anda bisa mengoreksi itu. Jadi masukan Anda gitu. Baik, berarti itu teori pantun. Oke, teori pantun. Lalu teori yang kamu ini ada teori puisi. Tanpa ada puisi, pantun juga udah. Teori pantun udah. Oke, teori pantun. Kemudian teori kamu kajian kamu ini tentu yang berkaitan dengan, kalau ini sudah kajian teks ini bisa dikaitkan dengan struktural genetik, bisa karena mimetik bisa karena ada upacara ini, bisa dikajikan dengan teori mimetik atau teori objektif aja, ya, teori objektif aja gitu. Ada lagi menurut saya, jadi teorinya itu tukar, diburukan. Jadi kalau saya menyarankan nih supaya kamu tidak bingung, kalau kamu bersependapat, pembimbing kedua kamu Pak Auzar kemarin juga mengatakan yang sama kan,
kamu ubah dulu, lalu buat ini loh Pak yang dikatakan Pak Sapria ke Pak Mustian, lalu saya ubah dengan begini supaya cepat prosesnya. Iya, Pak. Ya, Iya. nah, kamu jadi sebelum ada Pak Mustian ini yang dikatakan, jadi yang saya lampirkan ini dibaca Pak Sapria itu bukan karya fiksi ya, paham? Nah jadi ini bentuk expose-nya rangkaian upacara itu, jadi bukan mengarang-arang ini bukan fiksi. Nah tapi di rangkaian itu yang dilihat oleh Pak Saprial itu adalah yang ada kaitan dengan sastra, ada pantunnya. Jadi yang tidak pantun tidak kita mau ambil. Kalau misalnya ada gurindam dia tidak mau ambil gitu. Terus pantun aja. Pantun aja karena kajianmu pantun. Iya, Pak. Nah ada berapa? Jadi kalau saya katakan tadi, kalau kamu bisa bagikan per tahap, kajian tahapnya tahap ini sekian pantunnya. Ada pantun contohnya apa? 2 apa? 3 apa? Jadi ada tahapan yang tidak ada pantunnya. Anda bisa mengatakan mungkin tahap ini mungkin bisa saja nanti akan ditambah dengan pantunnya kira-kira seperti itu. Oke? Oke, Pak. Itu tadi Widya. Stres kamu? Iyalah. Nah karena gini, saya pas lihat baca ini kok karya fiksi yang dikatakan bukan karya fiksi. Gitu. Kamu buka masker kamu supaya tahu orang bahwa kamu bimbing saya gitu. Oke? Nah itu. Jadi saya tidak mencampuri sebetulnya, tapi meluruskan Anda. Meluruskan bahwa ini bukan yang kamu bahas, ini bukan karya fiksi. Ini bentuk narasi, bentuk eksposisi, dari pemangku adat tentang upacara itu. Contohnya nih, contoh upacara itu, rangkaian upacaranya itu. Jadi dengan dialog seperti ini, gitu, ya. Nah itu. Jadi cepat, kamu harus cepat. Ini udah ada datanya, kamu tinggal kumpulkan yang mananya pada, dan ini bahasa daerah kan, yang kamu gunakan terjemahannya. Kalau terjemahannya maksudnya aja bisa, Pak? Bisa. Kalau mau tidak artinya tidak berupa sama seperti translate kamus, tidak. Jadi pesannya apa gitu. Oke, itu aja. Untuk kalian ini bahasa daerah kan? Iya, Pak. Ini bahasa daerah. Jadi kamu bisa jelaskan dengan maksudnya di samping ini. Dari pertama tuh, ya kalau memang tidak bisa diterjemah jangan diterjemahkan gitu. Lampiran. Ada lagi mau tanya kan? Enggak, Pak. Udah, ya udah, itu aja. Kalau saya menyarankan memang saya tidak tahu ya terus kebijakan Pak mengatur. Memang kamu harus minat lagi, gitu, karena itu total salah dari teori semuanya. Gitu. Kalau kemarin ada bimbingan saya dengan Bu Kardina, itu belum seminar dijumpai saya, oh ini salah ini, rombak total. Lalu ada 2 minggu dia, akhirnya mau ngurus seminar ya. Gitu. Kalau kamu udah terlanjur seminar, gitu, gimana teorinya sudah salah, yang mau dikaji itu salah gitu, tidak ada kaitannya dengan apa susastra. Kalau kita lepaskan ya kita malu, nampak betul kita begonya kita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau seandainya masih ada keraguan, besok boleh lagi diskusi dengan Bapak? Boleh. Jadi kalau kamu mau datang hari Minggu juga boleh. Tadi Siti Nadia bimbingan. Kamu 2017 ya? Iya, Pak. Tadi 2018 Siti Nadia dari Payakumbuh. Bayangkan. Jadi kamu boleh datang asal diberitahu, janji. Karena saya kalau tidak, mana tahu saya ada kegiatan di luar dugaan gitu. Hari Minggu kalau tidak saya di rumah, kalau enggak. Kemudian kalau hari Senin pagi sampai jam 11, saya masuk jam 1. Nah, boleh gitu. Ya, kamu kos? Iya, Pak. Asli? Orang Kuansing, orang Sentajo, Pak. Kos sekarang di mana? Di Manyar. Di Manyar sama? Widya Nelsa. Oh, Widya Nelsa. Nah, coba disemangatkan. Ya, Oke? Nah, itu. Jadi sengaja saya buat konten seperti ini. Yang pertama orang tahu bahwa kamu udah datang,
Tapi itu saya katakan salah total. Jadi kan saya nggak mau komentar kemarin seminar. Saya ini salah, tidak perlu lagi penjelasan gitu. Harus diubah. Gitu. Tidak ada maksud lain, hanya untuk meluruskan. Gitu. Jadi kita udah lihat nih aslinya udah kamu bawa di sini. Dan kan nampak yang ada di puisi, yang ada di pantun. Kalau ini kan ucapan orang kan, rangkaian ucapan orang, rangkaian adat, yang penting pantunnya ini. Gitu. Kalau ada tahapan ya buat tahapan, kalau tidak ada ya harus dibuat tahapan. Kalau takutnya salah kita, tapi kalau ada tahapan, kamu bisa narasikan. Ketika pihak laki-laki misalnya ingin mengutarakan, dia menyampaikan pantun, ini pantunnya. Ini maksudnya adalah maknanya tentang ini, gitu. Lalu validatornya disiapkan 2 orang. Iya, siapa validator kamu? Kalau yang kemarin Bang Pai. Sama? Bang Pai aja. Iya, 2. Pai pun nggak lihat dia. Baca Pak. Coba lah, salah kalau paham, salah, tak paham. Baik, nah, oke Widya, semangat, ya, belum terlambat. Sekarang kalau kamu tamat Desember nih, berapa tahun? 4,5 tahun. 4,5 tahun, ya. Jangan sampai bayar SPP lagi. Ya Pak, insya Allah dikejar tahun. Nah, oke, itu aja. Sekarang kopi udah mulai udah mulai reda ya, bayarkan. Dan ya dosen kita itu pada prinsipnya baik kok semuanya. Kalau misalnya kamu udah ngerti Pak mengatur pun dia akan bersedia. Dia sering di kampus pagi-pagi, Pak saya mau tanya, tidak ada masalah, bukan hanya pembimbing gitu. Dosen kita pada umumnya baik-baik. Kalau saya katakan tadi bukan berarti saya ada sentimen dengan pembimbing apa, tidak. Nyatanya juga pembimbing kedua kamu memahami, juga mengatakan juga harus sekolah total gitu. Itu ya, oke. Itu aja, makasih. Saya naikkan ya di konten ya supaya tahu orang bahwa kamu membimbing kayak ini. Baik.